Halo, kita ketemu lagi di kuliah interaksi manusia komputer. Saya akan membuat 3 buah video di bidang interaksi manusia komputer yang akan memperdalam pemahaman kita mengenai konsep interaksi. Oke, jadi ada beberapa yang akan kita bahas, mulai dari konsep, lalu ada model, serta contoh-contoh teknologi yang memanfaatkan interaksi manusia. Baik, kita mulai. Di video pertama kita akan melihat apa konsep dan tipe interaksi yang digunakan dalam kuliah IMK. Anda sebagai perancang desainer untuk misalkan sistem aplikasi atau user interface, website, dan seterusnya, pasti akan mempunyai ide-ide bagaimana sesuatu produk tersebut akan dirancang. Istilahnya di sini adalah ide baru sebagai bagian dari proyek desain. Penting untuk memahami konsep, penting juga untuk membuat model, sehingga perancang, desainer akan memahami, akan bisa menyampaikan hal apa saja yang dapat dilakukan oleh produk tersebut, produk yang dirancang. Mungkin kita mengenalnya sebagai fitur ya. Baik, nah tidak bisa dilepaskan juga di sini adalah pengguna. Dalam hal ini adalah perspektif dari pengalaman pengguna. Kita mengenalnya sebagai user experience. Hal itu dapat mengarah pada kejelasan yang lebih baik, pemahaman, ya, yang membuat desainer dapat menjelaskan bagaimana nanti pengguna akan belajar untuk memahami, bagaimana mempelajari, dan pada akhirnya akan berinteraksi dengan produk. Ya, jadi kata kuncinya dalam 3 video ini adalah perancangan, lalu user experience (UX) ya, atau pengalaman pengguna, dan usability atau kegunaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam melakukan perancangan adalah wajar jika Anda sebagai seorang desainer mempunyai asumsi dan klaim. Apa sih yang dimaksud dengan asumsi dan klaim? Asumsi adalah menerima sesuatu yang wajar yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Misalkan di sini pengemudi menginginkan sistem hiburan dan navigasi di dalam mobil. Adalah wajar ya orang dalam mengemudikan sebuah mobil menginginkan misalkan hiburan, lagu, dan seterusnya. Lalu ada sistem navigasi yang bisa memandu. Asumsi itu adalah menyederhanakan problem dengan melihat kehidupan nyata. Ya, lalu ada klaim. Yang dimaksud dengan klaim adalah menyatakan asumsi menjadi benar ketika masih terbuka untuk dipertanyakan. Misalnya gaya interaksi untuk mengendalikan sistem hiburan dan navigasi di mobil. Jadi langkah lebih lanjut dari asumsi itu adalah klaim yang akan lebih mendetailkan, terutama misalkan mengenai gaya interaksi. Contoh, betul bahwa pengemudi menginginkan sistem hiburan di dalam mobilnya. Tetapi juga bagaimana interaksi supaya aspek hiburan di dalam mobil itu tidak akan mengganggu pengemudi dalam mengemudikan mobilnya. Oke? Itu asumsi dan klaim yang dimiliki, tetapi ini saja tidak cukup ya untuk membuat desainer
dengan misalkan tingkat usability yang baik. Nah, langkah selanjutnya adalah memahami apa yang disebut sebagai konsep ruang desain, ya, atau konsep ruang perancangan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah open-mindedness, yang ketiga adalah common ground. Yang pertama, orientasi memungkinkan tim desain untuk mengajukan pertanyaan spesifik tentang bagaimana model konseptual akan dipahami oleh pengguna. Betul bahwa desainer itu memiliki ide, betul bahwa dia akan membuat sebuah rancangan dan seterusnya, tetapi langkah selanjutnya adalah itu akan digunakan oleh pengguna yang akan membuat sebuah pertanyaan. Pengguna paham tidak ide dari perancang? Pengguna paham tidak bagaimana ide tersebut dilaksanakan? Yang kedua adalah open-mindedness. Open mind itu keterbukaan mungkin ya. Memungkinkan tim untuk mengeksplorasi berbagai ide berbeda untuk mengatasi masalah yang dapat diidentifikasi. Jadi, seorang perancang tidak bisa dan mungkin juga tidak boleh ya memaksakan idenya kepada pengguna. Bagaimanapun yang pengguna akhir yang akan menggunakan produk tersebut. Dia harus bisa menerima ide baik dari timnya sendiri, bahkan juga dari pengguna mengenai produk yang akan dirancang. Ya, jadi memaksakan kehendak ini memang tidak dibenarkan. Yang ketiga adalah common ground. Ada kesepakatan, ada pemahaman yang sama mungkin ya, di mana tim desain akan menetapkan ketentuan umum yang dapat dipahami dan disepakati untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dan kebingungan yang muncul kemudian. Ide disampaikan, bagaimana ada masukan dari pengguna. Kalau ada masukan baik dari pengguna harus dan anggota tim yang lain harus diterima dengan baik, diteliti, diidentifikasi, lalu buat kesamaan, ya, kesepakatan yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perancangan. Oke, itu yang dimaksud dengan konsep ruang desain. Hasilnya itu adalah model konseptual. Jadi model itu adalah deskripsi yang sederhana dari suatu sistem atau proses yang membantu menggambarkan cara kerjanya, ya, penyederhanaan dalam bentuk diagram, dalam bentuk gambar dan seterusnya. Menurut Johnson and Henderson tahun 2002, jadi model konseptual adalah deskripsi tingkat tinggi tentang bagaimana suatu sistem diatur dan dioperasikan. Jadi abstraksi, ya, kata kuncinya di sini, yang menguraikan apa yang dapat dilakukan orang dengan produk atau konsep tertentu dan apa yang diperlukan untuk memahami bagaimana orang atau pengguna berinteraksi dengan produk tersebut. Ya, mungkin dalam kuliah ada yang menggunakan diagram alur misalkan atau flowchart, atau dalam kuliah rekayasa perangkat lunak ada yang menggunakan UML, ya, Unified Modeling Language, misalkan untuk melihat bagaimana sebuah aplikasi digunakan, lalu interaksi dari sistem atau aplikasi tersebut. Anda mengenalnya sebagai activity diagram atau diagram aktivitas. Itu juga model. Ya, bagaimana caranya supaya penggambaran yang sederhana bisa, 1, dipahami oleh tim perancang, 2, juga dipahami oleh
calon pengguna dari produk. Ini model konseptual penting ya dalam kuliah IMK. Ini contoh saja bagaimana kita memodelkan sesuatu, biasanya juga mengacu kepada kondisi nyata. Ya, misalkan pada saat orang berbelanja di supermarket, itu konsep modelnya ditiru oleh situs web belanja online ya, apalagi sekarang kondisi seperti ini banyak sekali yang melakukan belanja online ya, itu adalah meniru ya kondisi nyata. Misalkan bagaimana orang datang itu ke supermarket, langsung ngambil troli atau tempat barang, lalu mengambil barang, menyimpan di troli, mungkin dia tidak jadi mengambil barangnya lalu dikembalikan lagi ke raknya, atau mungkin juga menambah ya barang-barang yang lain, tidak hanya satu barang saja yang akan dibeli. Ya. Baru setelah selesai bisa misalkan melakukan pembayaran di kasir. Nah, ini bisa membuat sebuah pola yang akan menjadi dasar untuk model konseptual. Misalkan merancang antarmuka untuk memahami proses transaksional. Banyak sekali aspek yang membantu ya model konseptual ini, sehingga desainer interaksi ya tidak harus memulai dari awal setiap kali mendesain sistem aplikasi. Betul misalkan bahwa setiap toko online ini mempunyai kekhususan masing-masing, tetapi pada dasarnya dia mempunyai proses transaksional inti yang ya kurang lebih bisa dikatakan sama. Ya, orang datang, memeriksa barang, menyimpan barang dalam troli, lalu mungkin membatalkan, mungkin menambah, lalu melakukan pembayaran. Itu contoh model konseptual. Nah, model konseptual nanti akan diterjemahkan menjadi antarmuka atau interface. Ini konsepnya disebut sebagai metafora antarmuka. Ya, metafora itu dianggap sebagai komponen utama dari model konseptual, di mana metafora menyediakan struktur yang mirip dengan beberapa cara dengan aspek yang entitas akrab dengan pengguna. Apa contohnya entitas yang akrab dengan pengguna? Kembali tadi untuk urusan toko online belanja ya, karena pengguna sudah akrab dengan memilih barang lalu memasukkan ke troli. Nah, troli ini menjadi entitas yang akrab ya, sehingga lambangnya pun, ikonnya misalkan dalam website online itu meniru gambar troli, sehingga akan memudahkan pengguna untuk memahami bahwa fungsinya ini adalah untuk menampung barang-barang yang akan dilakukan transaksi pembelian. Ini contoh saja ya, metafora antarmuka adalah salah satu yang dipakai sebagai bagian dari antarmuka pengguna. Contohnya adalah metafora desktop ya. Desktop itu seperti tampilan user interface, tapi metaforanya adalah seperti meja kerja. Ada untuk menulis, ada bisa memilih fungsi-fungsi tertentu, icon-icon tertentu, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan metafora antarmuka ya. Jadi saya harap Anda bisa memahami bagaimana keterhubungan antara tadi perancangan model dengan antarmuka, khususnya metafora antarmuka. Oke. Setelah membuat user interface, tentu saja kita akan menentukan jenis interaksi. Nah, di sini konsep interaksi akan diterjemahkan dalam kondisi nyata yang akan dilakukan oleh
pengguna. Ada 5 macam sebetulnya yang umum, kita akan bahas satu-satu dengan contoh yang saya harap juga Anda mudah untuk mengerti. Jenis interaksi yang pertama itu adalah instruksi. Menginstruksikan, memerintahkan pengguna memberikan instruksi ke sistem. Banyak cara ya untuk memberikan instruksi ke sistem. Bisa menggunakan, yang paling umum adalah menggunakan layar sentuh atau touchscreen atau multi-touch, atau mungkin juga menyuruh ya dengan suara yang cukup keras dan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, bisa memberikan isyarat, menekan tombol, atau mungkin juga menggunakan kombinasi tombol fungsi. Yang paling umum? Anda membuat shortcut, menggunakan shortcut mungkin ya. Mau kopas, misalkan copy paste, tinggal Ctrl C, Ctrl V, dan seterusnya. Itu termasuk jenis interaksi yang bersifat instruksi. Ini visualisasinya, gambarnya. Hal yang paling umum digunakan oleh kita semua ya. Bagaimana Anda menyentuh layar untuk menggunakan fungsi-fungsi dari sebuah aplikasi. Contoh yang digambar misalkan akan memulai sebuah game dengan menekan atau menyentuh sebuah tombol di smartphone. Itu jenis interaksi pertama, yaitu instruksi. Kita lanjutkan ke yang kedua. Jenis interaksi yang kedua itu adalah conversing ya. Jadi bahasa ini conversation. Pengguna berdialog dengan sistem. Ini adalah sifat sosial manusia mungkin ya, yang lebih suka berbicara melalui antarmuka atau mungkin mengetik pertanyaan yang sistem balas melalui teks atau output ucapan. Ya, yang paling umum adalah Anda bisa menggunakan smartphone, lalu masuk ke aplikasi Google, mencari sesuatu, tinggal tekan voice recognition-nya, tombol mic yang ada di sebelah kanan ini, lalu Anda tinggal mengucapkan kata-kata kunci yang nanti akan dibantu dicarikan oleh Google di internet. Cukup sederhana, baik dalam bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya. Itu adalah berdialog dengan sistem. Lalu interaksi yang ketiga, memanipulasi. Jadi pengguna akan berinteraksi dengan objek dalam ruang virtual. Nah, kalau bicara ruang virtual, ya ini kita mulai ke teknologi virtual ya. Apakah misalkan virtual reality, apakah misalkan augmented reality, dan seterusnya. Dengan memanipulasi. Misalkan membuka, menahan, menutup, dan menempatkan. Pengguna dapat mengasah pengetahuan mereka tentang cara berinteraksi dengan objek-objek tertentu. Misalkan di sini ada gambarnya bagaimana seorang anak menggunakan alat 3 dimensi VR, virtual reality, untuk berinteraksi seakan-akan dia masuk ke dunia virtual. Anda bisa lihat di gambarnya dia menggunakan virtual reality yang dipasang di mata. Ya. Beberapa smartphone sudah memiliki kemampuan seperti ini sekarang. Lalu dia menggunakan data glove atau sarung tangan data yang membuat dia bisa berinteraksi di dunia maya. Ini contohnya di alat hiburan ya, game. Tapi sebetulnya penggunaan VR itu
sudah menyebar ke mana-mana. Bukan hanya game, ini yang paling populer memang game. Baik, ini jenis interaksi yang ketiga yang mirip dengan jenis interaksi yang keempat, menjelajahi. Ya, kita menggunakan virtual reality, lalu mata kita, ya dalam tanda kutip, ditipu untuk masuk ke dunia virtual, bisa bergerak, bisa menjelajahi, masuk ke disebutnya mungkin dunia lain, ya, lingkungan virtual yang 3 dimensi, termasuk juga sistem augmented reality, di mana pengguna seakan-akan bergerak secara fisik di dunia virtual tersebut. Ya, dunia virtual ini sudah masuk kemana-mana, ya, termasuk salah satunya ke dunia kedokteran. Bagaimana misalkan seperti contoh di gambar ini, diagnosis terhadap pasien ini bisa dilakukan 3 dimensi berdasarkan dari hasil scan, sehingga dokter itu bisa melihat secara 3 dimensi pula. Sehingga diharapkan nanti diagnosanya akan menjadi lebih tepat. Ini contoh saja, kalau tadi game, ya, sekarang contoh yang lain itu di dunia kedokteran. Nah, interaksi yang terakhir itu adalah menanggapi, responding. Ya. Jadi, jenis interaksi ini bukan dimulai oleh manusia, ya, tetapi dimulai oleh sistem. Jadi sistem memulai interaksi dan pengguna memilih apakah akan merespon atau mendiamkan saja. Ini juga sudah umum digunakan sekarang. Ini contoh paling umum mungkin, ya, Google Now Card, teknologi berbasis lokasi seluler yang proaktif dari Google, yang jika disetting dengan sesuai kepentingan akan memberikan informasi tanpa diminta mengenai tempat menarik, mengenai cuaca, jadwal kegiatan tertentu, dan lain-lain. Misalkan, ya, seorang pengemudi sedang melewati daerah tertentu, dia akan diberitahu melalui smartphone-nya bahwa ada misalkan tempat menarik yang bisa dikunjungi di jalan yang akan dilewati. Atau mungkin Anda diam di rumah, lalu smartphone Anda akan memberitahu bahwa cuaca sebentar lagi diramalkan akan hujan. Pesan tersebut akan muncul mirip sebuah kartu mungkin, ya, di smartphone Anda. Anda bisa melihatnya, atau Anda mungkin, ya, tidak akan memperhatikan. Tetapi interaksi tersebut dimulai oleh sistem. Oke. Jadi di video pertama saya harap Anda bisa memahami keterkaitan antara konsep, ya, dengan pembangunan model dulu, lalu ke pembangunan misalkan user interface, lalu pemilihan jenis interaksi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan user. Jenis interaksinya ada 5, bisa digunakan semuanya, bisa digunakan salah satu, atau perpaduan antara beberapa jenis interaksi. Oke, kita sudahi dulu untuk video yang pertama ini. Kita akan lanjutkan ke video yang kedua. Terima kasih.